Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan biologi medik untuk kali ini akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Setiap makhluk hidup itu selalu bereproduksi. Ada yang tahu mengapa? Nah, reproduksi itu bagian dari regenerasi keturunan dan juga merupakan lanjutan dari pembelahan sel, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita membahas mengenai meiosis dan mitosis. Nah, untuk mitosis ini dikatakan bahwa untuk mitosis itu adalah pembelahan sel untuk sel seks atau yang terjadi pada pembentukan reproduksi. Nah, kenapa makhluk hidup itu selalu bereproduksi? Karena memang untuk keberlangsungan hidup, ya. Tujuannya memang untuk keberlangsungan hidup seperti itu, dan juga memang untuk menghasilkan keturunan-keturunan selanjutnya. Nah, reproduksi tujuannya tadi mempertahankan keberadaan jenis, dan juga reproduksi ini diatur oleh sistem reproduksi untuk semua prosedurnya. Nah, untuk manusia itu ada dua jenis reproduksi, ada laki-laki dan perempuan. Nah, itu kedua jenis reproduksi tersebut ini saling keterkaitan karena memang nanti berhubungannya dengan generasi selanjutnya atau keturunan. Nah, kita bahas dulu mengenai alat reproduksi pada manusia. Yang pertama itu adalah alat reproduksi laki-laki. Di sini terdapat sepasang testis, ya, di mana, nah ini kemudian terdapat juga saluran-saluran kemih, kemudian ada kelenjar-kelenjar tambahan dan penis itu sendiri. Gitu ya. Nah, di sini ada bagian yang sangat penting nanti yang hubungannya kalau di analis kesehatan itu adalah pemeriksaan sel-sel, pemeriksaan sperma. Gitu ya. Di sini ada seperti epididymis, kemudian pastiferen, ya ini kalau pastiferen itu kayak saluran, ini saluran dari testisnya ini, gitu ya. Kemudian, nah apa itu testis? Testis itu adalah kelenjar yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron, ya. Kita ketahui bahwa testosteron ini memang hanya dimiliki oleh laki-laki seperti itu. Nah, sementara untuk saluran-saluran kelamin itu yang pertama itu ada fase eferensia, itu di mana fase eferensia ini dia fungsinya untuk menampung sperma. Kemudian ada epididymis ini memiliki fungsi atau kemampuan untuk mengabsorpsi sperma sehingga kental dan menyimpan sperma sementara itu sekitar sampai kurang lebih maksimal 3 minggu. Vas deferens itu sendiri adalah saluran, ya, saluran penghubung antara epididymis dengan uretra pada penis. Nah, ini di bagian ujung dari vas deferens ini terdapat saluran ejakulasi. Ya, kita ketahui bahwa uretra itu adalah saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Jadi kalau pada laki-laki itu untuk pengeluaran urinnya dan sperma itu sama pada uretra. Kemudian juga ada kelenjar tambahan lainnya seperti vesika seminalis. Nah, ini vesika seminalis ini memang dia suatu bagian yang merupakan wadah atau kantong air mani atau semen yang dindingnya menghasilkan cairan lendir, di mana cairan lendir itu mengandung seperti salah satu karbohidrat seperti fruktosa, kemudian ada asam askorbat, ada asam amino sebagai makanan dan juga untuk proteksi sperma sebelum membuahi ovum. Nah, kita ketahui bahwa sperma itu sendiri itu cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Nah, nanti dibahas itu mungkin di kimia klinik urinalisis dan cairan bahwa semen itu belum tentu memiliki semen atau cairan mani atau cairan sperma belum tentu dia memiliki sel sperma, gitu ya. Cairan memang dia bisa berupa cairan, tapi belum tentu dia memiliki sel-sel spermanya.
Kemudian ada kelenjar tambahan lainnya seperti ada kelenjar prostat, ini menghasilkan cairan basah berwarna putih susu, di mana fungsi dari kelenjar prostat ini menetralkan sifat asam pada saluran vasa eferensia dan cairan vagina, sehingga pada saat sperma itu dia bergerak, dia memiliki kemampuan bergerak aktif. Nah, kelenjar tambahan lainnya itu ada bulboretalis atau nama lainnya ada kelenjar Coveri. Nah, dia penghasil cairan pelicin pada reproduksi laki-laki. Sementara penis itu sendiri, alat reproduksi pada laki-laki itu merupakan alat kelamin luar, memang fungsinya untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita pada saat fertilisasi atau pembuahan. Nah, testis itu kita ketahui bahwa perharinya itu menghasilkan jutaan sperma, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Selanjutnya, untuk alat reproduksi pada perempuan, nah ini ada beberapa seperti ini di sini ada gambar di mana di sini terdapat sepasang ovarium, ya. Ovarium ini adalah indung telur, ini ada sepasang, kemudian ada oviduk atau nama lainnya adalah tuba fallopi, ya. Kemudian atau saluran telur gitu ya, ada uterus, ya. Kemudian ada vaginanya itu sendiri, ada organ kelamin dan bagian luarnya. Nah, ovarium atau indung telur itu merupakan kelenjar kelamin yang berfungsi, dia memproduksi ovum atau sel telur dan mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Ya. Kemudian kalau oviduk tuba fallopi atau saluran telur atau lainnya, fungsinya adalah menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim, ya, dengan gerakan peristaltik yang dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Kemudian uterus atau rahim, nah itu kan tempat berkembangnya embrio. Jadi pada saat selama kehamilan, volume uterus itu dia bisa membesar atau mengembang hingga 500 kali. Vagina itu tempat penis pada saat ovulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Ya. Sementara untuk bagian-bagian organ kelamin luarnya itu seperti ada klitoris, ada vulva, ya, ada lubang saluran kencing, lubang vagina, ini bagian luar vagina, dan ada fundus atau bagian lipatan paha. Kalau tadi pada pria itu untuk pengeluaran urin dan sperma itu hanya satu saluran atau satu lubang gitu ya. Sementara untuk perempuan itu berbeda. Kalau untuk pengeluaran urin itu dia lewat saluran kencing, sementara untuk misalnya cairan-cairan yang berasal dari rahim atau misalnya lahir itu bagian ada di lubang vaginanya. Nah, ini bagaimana pembentukan sel kelamin atau pembentukan sel kelamin itu nama lainnya adalah spermatogenesis. Nah, untuk pembentukan sperma itu terjadinya di testis, ya. Yang pertama nanti ada pembentukan spermatogonium, ya. Nanti di sini tahap pertama itu pembentukan spermatogonium ini bersifat nanti dia diploid. Kemudian nanti spermatogonium ini akan membentuk spermatosit primer, kemudian membentuk ke spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini akan membelah menjadi spermatid gitu ya. Nah, setelah itu spermatid ini akan berubah atau berdiferensiasi menjadi sperma. Nah, tiap sperma itu memiliki kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Jadi kenapa pada saat misalnya melahirkan anak kok mirip bapaknya? Karena memang sel kelamin laki-laki juga dia membawa kromosom ayahnya gitu. Jadi nanti perpaduan antara kromosom dan kromosom ibu dan kromosom ayah nanti pada saat fertilisasinya. Kemudian ada pembentukan ovum, itu terjadi pada ovarium, itu pada wanita. Nah, yang pertama nanti pembentukan ada oogonium dulu. Yang pertama itu bentuknya, ya. Kemudian dia bersifat diploid. Kemudian oogonium itu akan berkembang menjadi
oosit primer ini nanti terbelah menjadi sekunder ya, sekunder, dan ada badan kutub pertamanya gitu ya. Oosit sekunder ini nanti dia mengandung kuning telur seperti stok, kemudian ada juga sitoplasma dan ada inti sel. Kemudian nah ini si oosit sekunder itu dia membelah lagi menjadi dua, sehingga nanti oosit sekunder ini setelah dia menjadi dua, dia akan kemudian si oosit sekunder itu ada yang membentuk meiosis menjadi membentuknya secara meiosis, ada otid dan badan kutub. Nah, yang otidnya ini dia akan membentuk ovum seperti itu. Nah, bagaimana proses ovulasi atau proses keluarnya ovum dari ovarium? Nah, kita lihat nih. Nah, ini yang pertama, ovum akan bergerak dia ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons, penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Ini ovulasi, pada saat ovulasi. Ini dia akan gerak. Nah, jadi tuh lihat dia bergerak ya. Nih. Nah, mau apa? Maaf, ovum dulu. Maaf. Nah, ini ovulasi ya. Ovulasi itu proses keluarnya ovum dari ovarium ya. Ini ovarium atau indung telur. Kemudian selanjutnya, nah, bagaimana proses fertilisasi atau proses pembuahan? Ini kita lihat gambarnya. Nah, di sini tanda warna merah ini merupakan sel telur ya, sel telur yang terdapat pada wanita. Sementara ini di sini ini sudah ini ditandai bulatan putih, ini adalah spermanya gitu. Nah, bagaimana proses terjadinya proses fertilisasi pembuahan? Kita lihat. Tuh, dia bergerak, si sel telur bergerak ke arah rongga rahim menuju rahim, sama juga dengan si spermanya. Satu sperma dia akan, nah, temulah gitu. Nah, kalau sudah ketemu ini di rongga rahim, nah maka di sini di rahim ini, nah dia kemudian kalau sudah masuk dia akan saling berdiferensiasi. Kemudian di sini nanti dia akan menempel ke dinding rahim. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini terjadi peluburan. Nah, ini nanti sampai matang sehingga nanti akan terbentuk embrio. Nah, sel telur yang tadi buahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Nah, ini makanya nanti akan terbentuk suatu kehamilan. Gitu ya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Kalau tidak dibuahi, maka akan muncul menstruasi seperti itu ya. Ini kehamilan sekalian saja ya. Nah, ini menstruasi. Nah, tadi dikatakan apabila si ovumnya tidak dibuahi, maka dinding rahim telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah sehingga dia akan rusak dan luruh. Makanya kenapa kalau pada saat normal sebenarnya agak rada nyeri pada wanita saat haid itu karena memang sedang terjadinya peluruhan dari dinding rahim yang menebal sehingga meluruh dan tadi kan banyak pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya dia pecah gitu, rusak gitu ya, seperti itu. Maka bersama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam bentuk dalam proses menstruasi atau haid. Penyakit pada sistem reproduksi itu ada gonore, ya, kencing nanah. Akibatnya ini diakibatkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang ditularkan pada saat hubungan seksual. Seperti itu ya. Ada sifilis juga, ada herpes genital. Kemudian ada keputihan, ini biasanya pada wanita. Gitu ya. AIDS juga, HIV menyebabnya adalah virus HIV, human immunodeficient virus. Seperti itu. Nah, itu untuk proses fertilisasi untuk reproduksi dan juga proses refertilisasi menstruasi pada manusia.
Nah, selanjutnya adalah hormon-hormon reproduksi, gitu ya. Oh, mohon maaf. Nah, untuk hormon reproduksi, sebentar. Hormon reproduksi. Jadi alat reproduksi itu juga pada proses bekerjanya. Nah, alat reproduksi pun itu dipengaruhi oleh hormon-hormon. Ya, reproduksi manusia itu pasti normal ya pada saat melibatkan hormon dan organ. Nah, diatur oleh apa? Oleh kelenjar hipotalamus. Nah, hipotalamus itu menghasilkan hormon yang disebut dengan releasing factors atau RH ya. Jadi si hormon atau releasing atau RH ini dia akan menuju bagian kelenjar hipofisa ya yang terletak di bawah hipotalamus, kemudian dia akan merangsang hipofisa itu untuk melepaskan hormon lainnya, seperti salah satunya adalah gonadotropin releasing hormone atau gen RH ya. Ini dihasilkan di hipotalamus dan fungsinya nanti si gen RH ini akan menstimulus atau merangsang hipofisa untuk menghasilkan hormon LH atau luteinizing hormone dan FSH atau follicle stimulating hormone. Jadi ada dua hormon di dalam hipotalamus yang distimulus oleh gen RH, yaitu LH dan FSH, itu kedua hormon itu. Nah, kedua hormon LH dan FSH ini dia akan berfungsi dalam proses pematangan kelenjar reproduksi dan pelepasan hormon seksual. Ovarium pada wanita melepaskan hormon estrogen, sementara testis dan pria melaksanakan melepaskan testosteron. Ini distimulus oleh siapa? Oleh kedua hormon ini, LH dan FSH. Nah, ini yang pertama kita bahas dulu mengenai estrogen. Estrogen ini kan hormon yang terdapat pada wanita yang dihasilkan oleh ovarium, gitu ya. Estrogen ini memiliki fungsi dalam pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita seperti pembentukan payudara, lekuk tubuh, tumbuhnya rambut kemaluan dan lainnya. Sementara pada siklus menstruasi, estrogen ini dia akan membentuk penebalan dinding rahim atau ketebalan endometrium gitu ya, dan juga menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga bisa untuk pelaksanaan penetrasi sperma gitu ya. Kemudian untuk hormon wanita pada yang kedua yaitu ada progesteron. Hormon ini disintesis atau diproduksi oleh corpus luteum. Fungsinya dia mempertahankan ketebalan dinding rahim atau endometrium sehingga mendapatkan implantasi zigot. Nah, ini kadar progesteron terus dipertahankan selama trimester awal kehamilan sampai plasenta dapat membentuk hormon HCG. Hormon HCG itu adalah hormon yang memang akan muncul pada masa awal-awal kehamilan. Makanya untuk test pack itu parameternya adalah untuk mengukur adanya HCG atau tidak, hormon chorionic gonadotropin HCG itu. Nah, kita bahas nih, gen RH tadi dikatakan bahwa diproduksi di hipotalamus di otak. Gen RH ini nanti akan menstimulus pelepasan FSH ya di hipofisis seperti itu. Apabila kadar estrogennya tinggi, maka estrogen akan memberikan umpan balik ke hipotalamus yang menyebabkan gen RH ini menjadi rendah dan sebaliknya. Nah, kita bahas dulu FSH dan LH. Kedua hormon ini tadi dikatakan bahwa diproduksi oleh hipofisis
yang memang kedua hormon ini dirangsang oleh gen RH atau gonadotropin releasing hormone, di mana FSH ini dia hormon yang menyebabkan pematangan dari folikel, gitu ya. Folikel-folikel ini kemudian nanti akan dikeluarkan oleh ovum, kemudian folikel ini menjadi corpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh hormon luteinizing hormon. Nah, ini pada masa pubertas, nah ini ada pengaruh kadar hormon RH dan FSH, di mana pada saat awal pubertas ini kedua hormon ini sangat meningkat dan memang akan merangsang pembentukan hormon seksual seperti tadi estrogen dan progesteron. Oke, tadi ya seperti itu. Ini peningkatan kadar LH dan FSH pada pada awal-awal remaja ini akan menyebabkan pematangan payudara, ovarium, rahim, vagina, kemudian juga menandai awalnya siklus menstruasi seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwa menstruasi ini adalah ovulasi ya, terjadinya ovulasi di mana memang pembentukan ovum yang tidak dibuahi gitu ya, sehingga memang tadi dikatakan bahwa akan terjadi penebalan di dinding rahim kalau tidak dibuahi, sehingga nanti terjadi penebalan ini akan menyebabkan hancur dan retak sehingga darahnya memang dia keluar yang dinamakan dengan menstruasi atau haid itu. Tadi dikatakan ini sudah ya, proses pembuahan awal itu sudah. Ada 3 siklus menstruasi, ada 3 siklus ya, ada 3 fase. Yang pertama adalah fase folikuler, di mana fase folikuler ini dimulai dari hari pertama sampai sesaat sebelum kadar LH meningkat. Ya, ini terjadi pelepasan sel telur ovulasi. Kenapa disebut fase folikuler? Karena pada saat terjadinya fase ini ada pembentukan folikel di bagian ovarium. Ini kadar FSH-nya belum terlalu meningkat, tapi memang sedikit meningkat, di mana memang dia fungsi untuk merangsang pembentukan atau pertumbuhan folikel-folikel. Nah, sebagian dinding rahim itu akan dilepaskan sebagai respon terhadap penurunan kadar estrogen dan progesteron. Ada kemudian yang kedua itu fase ovulatoir, ini di mana fase ketika kadar luteinizing hormon itu meningkat, ini pada saat dilepaskannya sel telur. Itu dilepaskan sel telur itu kan sekitar 16 sampai 32 jam, di mana terjadi peningkatan kadar LH. Pada saat pelepasan sel telur ini, ovarium itu akan pecah seperti itu ya, sehingga memang kenapa menyebabkan perut nyeri, karena memang ada ovulasi ini karena memang pecahnya folikel ini gitu ya, makanya ada rusak atau seperti kayak luka gitulah ya yang menyebabkan rasa nyerinya. Kemudian ada fase luteal. Fase luteal ini di mana terjadinya fase setelah ovulasi dan berlangsung sekitar 14 hari. Ini pada saat setelah melepaskan telur, folikelnya akan pecah kembali, menutup dan membentuk korpus luteum dan menghasilkan sejumlah besar progesteron. Gitu ya. Nah, itu untuk hormon-hormon yang terdapat pada sistem reproduksi manusia. Itu ya. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini penjelasannya dicukupkan saja. Kalau misalnya ada hal yang ditanyakan, silakan didiskusikan di grup. Terima kasih telah menyimak pemaparan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.